Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah ketika kita bicara tentang tantangan tajdid, maka sebenarnya tajdid di dalam Muhammadiyah ini mengalami beberapa tantangan ya. Baik, saya coba klasifikasikan menjadi dua, yaitu tantangan internal, tantangan dari dalam Muhammadiyah sendiri di dalam memahami tajdid. Yang kedua yaitu tantangan eksternal, maksudnya tantangan yang berasal dari luar Muhammadiyah. Nah, ketika kita coba bahas secara spesifik yaitu tantangan internal, misalnya yang pertama kurang sosialisasi tentang ketarjian itu, baik yang berupa putusan maupun fatwa. Artinya struktural kita di Muhammadiyah itu kurang memberikan perhatian terhadap sosialisasi tadi pemikiran ketarjian, baik yang berupa putusan atau fatwa. Dan bahkan mungkin sangat ironis juga, mungkin ini juga sebuah fakta di lapangan, ada beberapa orang yang duduk di struktural Muhammadiyah itu sama sekali tidak memahami apa itu ketarjian, apa itu putusan, dan apa itu fatwa gitu. Nah, sehingga di sini kurangnya sosialisasi baik putusan dan fatwa tarjih itu juga tantangan di dalam kita melakukan tajdid di dalam Muhammadiyah. Yang kedua yaitu ada perbedaan penafsiran dan kesalahan pembacaan. Artinya di dalam memahami dokumen-dokumen tarjian yang sudah dirumuskan dan sudah terdokumentasikan di dalam HPT kita, misalnya sering terjadi kesalahpahaman dan penafsiran. Ya, karena ada beberapa faktor ya, mungkin itu tidak update ya, karena di dalam ketarjian itu ada wawasan keterbukaan. Artinya putusan dan fatwa Muhammadiyah itu bisa dikritisi dan bisa mengalami perubahan. Ketika misalnya ada Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah dalam membaca tarjih itu tidak komprehensif, misalnya hanya memiliki HPT jilid 1 ataupun salah pembacaan, maka tidak bisa memahami secara utuh pemikiran ketarjian itu. Nah, sehingga tadi minimal kita memiliki HPT jilid 1 maupun HPT jilid 3 untuk untuk supaya kita bisa memahami tarjih secara utuh. Dalam arti ilmu ketarjian kita harus update, harus di-upgrade terus setiap harinya, sehingga kita betul-betul memahami bagaimana sebenarnya pemikiran keagamaan Muhammadiyah sebagaimana yang dirumuskan di dalam putusan dan fatwa-fatwa tarjih. Kemudian yang ketiga, dari tantangan internal tarjih, dari tantangan internal tajdid yang ada di dalam Muhammadiyah atau yang berasal dari warga Muhammadiyah sendiri, ada sikap mengabaikan. Artinya tarjih itu tidak penting. Dalam arti kita beragama itu tidak harus dibatasi oleh pemahaman-pemahaman tarjih. Itu sering muncul di kalangan warga Muhammadiyah sendiri. Dan bahkan ada sikap yang menolak bahwasanya putusan majelis tarjih itu dianggap tidak otoritatif, dianggap tidak kredibel di dalam melahirkan paham-paham keagamaan baik putusan dan fatwa. Atau misalnya pemikiran ketarjihan baik putusan dan fatwa itu terkesan liberal dan sebagainya. Nah, itu juga kadang muncul di kalangan internal warga Muhammadiyah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, berikutnya ada tantangan eksternal, yaitu tantangan eksternal itu sebenarnya dari pengaruh ideologi Islam transnasional, yaitu munculnya berbagai macam pemikiran Islam yang secara umum itu berasal dari Timur Tengah dengan berbagai macam kelompok, ada Ikhwanul Muslimin, ada Salafiyah, ada Hizbut Tahrir, kemudian ada Jamaah Tabligh dan sebagainya, yang mana juga mereka memiliki pandangan-pandangan keagamaan dan fatwa-fatwa keagamaan. Nah, sehingga fatwa-fatwa mereka itu diadopsi
atau dibaca kemudian diadopsi oleh sebagian warga Muhammadiyah, kemudian dicoba dibawa ke dalam tubuh Muhammadiyah. Ketika dibawa ke dalam tubuh Muhammadiyah, tentu dalam beberapa hal memang ada irisan-irisan kesamaan, tetapi juga ada irisan-irisan perbedaan. Dan ketika terjadi perbedaan, maka terkadang ideologi Islam transnasional ini lebih mendominasi daripada pemikiran ketarjihan. Nah, itu mungkin dua tantangan tasdid di dalam Muhammadiyah, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal.